Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan wa hudan lin-nasi jami'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna syaqiyyan wa mahruma. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka fid dunya wal akhirah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu semuanya, pendengar setia Radio Ish Kalimah 99,9 FM, Radio Suwiba 96,3 FM, dan Radio Dakwah Syariah 101,4 FM yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada 1 bulan yang lalu kita telah berbicara tentang iman kita kepada seluruh kitab. Begitu Bapak Ibu? Masih ingat atau sudah lupa? Masih ya? Alhamdulillah. Dan kita katakan iman kita kepada seluruh kitab-kitab terdahulu sangat berkaitan erat iman kita kepada Al-Quranul Karim. Kalau iman kita kepada kitab-kitab terdahulu secara global, bahwa kitab-kitab yang terdahulu benar-benar diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil, kepada para nabi, para rasul, dan isinya sama dengan Al-Quranul Karim dari sisi akidah, maka iman kita kepada Al-Quran harus rinci. Dari situlah hari ini, pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merenungi bersama tentang iman kita kepada Al-Quranul Karim. Pertama, iman kepada Al-Quran diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW sebagai rukun daripada rukun Islam. Tidak mengimani Al-Quran berarti tidak ada Islam, dengan berbagai macam cara pengungkapan. Anda perintah langsung, perintah untuk beriman, aminu billahi wa rasuli wa ma unzila ilaihi. Berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepadamu. Dan ada yang diungkapkan dengan sifat orang yang bertakwa.
Kita mulai daripada surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, disebutkan dua kali. Pertama, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepada Rasulmu. Dan di dalam surat Muhammad ayat yang kedua juga mengatakan alladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi adalla a'malahum walladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa ma unzila ila Muhammadin. Ya, jadi Allah mengatakan walladzina amanu coba Al-Qur'an. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa ma unzila ila Muhammadin. Ya. Ini penting Bapak Ibu semuanya dengan kalimat yang jelas. Ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbih. Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini ayat ini sangat relevan sekali dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan Allah adalla a'malahum, menyia-nyiakan amal mereka, usaha mereka. Ini perlu kita imani. Sekarang ini saya tidak melihat penghancuran tatanan masyarakat lebih zaman sekarang. Tadi saya baru aja ngobrol-ngobrol dengan para asatidzah. Lah bagaimana kalau dalam undang-undang itu dikatakan paranormal itu derajatnya sama dengan dokter. Jadi kalau undang-undang cipta kerja sekarang ini, paranormal itu punya gaji, punya standar sama dengan dokter. Kira-kira gimana Bu? Jadi lagi menterinya saja itu sebetulnya sudah dikeluarkan dari ID. Menteri agamanya ya perkataannya sudah begitu. Apa terakhir kali Menteri Agama ngomong apa? Good looking adalah pintu menuju
teroris. Ya. Saya ingin nyatakan, ini adalah perbuatan orang-orang kafir yang ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Tetapi kita nggak bisa. Lalu udah masuk undang-undang gimana? Paranormal itu. Jadi nanti berikutnya itu semua orang bisa, semua menulis paranormal. Kapan sekolahnya? Ya, namanya paranormal kok harus sekolah. Kalau normal baru. Ini paranormal nggak perlu sekolah. Ini kira-kira gimana, Pak? Paranormal itu pengobatannya dengan dizinai. Loh kok gimana? Dan namanya paranormal. Habis kita. Kelihatannya hiburannya ini aja. Hiburannya apa? Orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah, insya Allah usaha mereka akan gagal total. Usaha mereka akan apa? Kata Allah, adalla a'ma. Tapi nunggu siapa? Nunggu sikap daripada para pengajian ini. Jadi Bapak Ibu itu diem atau melawan? Nanti saya dibilangin provokator. Maksudnya Bapak Ibu itu ya memang begitu, paranormal, bagus. Atau kita bersuara gitu loh. Bersuara nggak Bapak Ibu? Harus bersuara dulu. Insya Allah kalau kita mau bergerak, ini sebagai apa? Alasan yang kuat segera kita menyelamatkan negeri ini, betul nggak? Sehingga para mahasiswa yang bergerak itu normal-normal semuanya itu. Dan yang gebukin mereka itu para, benar nggak? Dengan bukti apa? Gubernur-gubernur, sebagian gubernur yang bagus sudah bersuara, betul nggak? Dewan rakyatnya sudah bersuara bersama dengan rakyat menolak itu undang-undang itu. Nah ini penting bahwa kita semuanya bergerak. Dan Gubernur Yogyakarta bilang yang bakarin, yang rusak itu bukan anak-anak STM yang demo, bukan anak SMA yang demo, bukan. Mereka nggak akan merusak itu, tapi apa? Penyusup. Paranormal itu sengaja bayari paranormal untuk menghancurkan fasilitas di tengah-tengah para pendemo, sehingga para pendemo yang ingin baik itu dituduh perusak. Masalah besar atau masalah kecil? Dan biar rame aja. Tapi saya ingin katakan bukan itu yang kita katakan. Adanya kegagalan usaha-usaha orang kafir untuk menghancurkan negeri ini, harus ada orang yang membawa kebenaran. Untuk itu ayat kedua, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahu. Adapun orang-orang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Bapak Ibu yang diturunkan kepada Muhammad apa? Al-Quran. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan Quran itu hak dari Rabb mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki kondisi mereka. Jadi kondisi kita akan baik kalau kita bergerak, betul nggak Bu? Kalau kita diam saja, kira-kira mereka nekat nggak? Oh kita teriak aja nekat, apalagi kita diam.
Sebab kalau kita diam menganggap itu suatu kebenaran, padahal suatu kebatilan. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Demikian itu dikarenakan orang-orang kafir. Kenapa orang kafir pasti gagal? Jadi Allah itu tidak pernah menginginkan orang kafir sukses. Betul? Betul? Betul. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki dan tidak akan mensukseskan tipu daya tukang sihir. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tetapi kegagalan tukang sihir, kegagalan paranormal tadi, itu semuanya sangat berkaitan erat dengan kita bergerak untuk melakukan perbaikan bangsa. Maka dikatakan wa aslaha balahu. Allah memperbaiki kita, Bapak Ibu semuanya, tergantung apa? Apakah kita mau bergerak atau tidak. Ya tetap jangan rusak bagi Bapak Ibu putra putrinya yang bergerak di lapangan, jangan merusak. Jangan kasih apa? Jangan kasih kesempatan orang kafir untuk nyalain kita. Dan kita harus bergerak bagi para penyusup untuk kita gebuk kalau nyusup. Tapi saya katakan Bapak Ibu, saya sedih banget loh. Anak kecil 16 tahun dilempar dari apa? Jembatan, dikatakan itu bunuh diri. Padahal masa ikut demo kok bunuh diri. Kemudian anak ibu-ibu, putri-putri dikebukin, padahal nggak bawa senjata, nggak bawa apa. Sementara apa? Penyusup-penyusup yang bakar-bakar itu selamat gitu loh. Ini yang jadi masalah. Jadi negeri kita itu sudah apa, Bu? Sudah apa? Kacau balau, kacau balau. Udah kacau balau. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, dan doa bagian daripada perbaikan dan menyuarakan kebenaran. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi manusia, perumpamaan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Jadi apa? Jelas iman kepada Al-Quran itu sifat orang beriman. Kemudian Bapak Ibu, kita katakan iman kepada Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan kalimat yang jelas bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quranul Karim ya. Salah satunya adalah bagaimana Allah memerintahkan ahlul kitab ya, untuk beriman kepada Al-Quran sebagaimana ya, Allah memerintahkan orang-orang beriman. Adapun perintah Allah kepada orang-orang beriman ya, tergambar satu di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Surat An-Nisa ayat 136. Hai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Apa yang kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya? Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan sebelumnya
yaitu Taurat, Injil, Zabur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iman kepada Al-Qur'anul Karim diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai macam cara pengungkapan. Hal itu dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka menguatkan kita untuk iman kita kepada Al-Qur'anul Karim. Dan iman kita kepada Al-Qur'anul Karim bukan hanya sekedar teori. Maka ada ungkapan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ada ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Surat Al-A'raf ayat kedua. Coba kita lihat Bapak Ibu, surat Al-A'raf ayat kedua dan ketiga. Ittabi kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitab diturunkan kepadamu, maka jangan sampai di dadamu ada kesempitan. Jadi jangan merasa kok nggak enak dengan Quran. Jangan sampai Quran merasa menjadi beban. Jangan sampai. Dalam rangka untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran dan pelajaran bagi orang-orang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa Bapak Ibu? Al-Quran. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan ikuti selain Allah sebagai wali-wali. Ini cukup menarik. Ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang gelitik pikiran saya lama banget ini. Dikatakan apa? Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kalian. Al-Quran jelas. Dan jangan ikuti selainnya. Nah, selainnya ini apa? Selainnya ini apa? Kalau secara redaksi selainnya berarti selain Quran itu, ya enggak? Jadi jangan ikuti selain Al-Quran sebagai wali. Dan ada yang menafsirkan selainnya ini selain Allah, selain Rabb kalian. Artinya apa? Siapa yang ingin menjadi wali Allah dan siapa yang tidak akan menjadikan selain Allah sebagai wali harus mengikuti Al-Quran. Masuk wali Allah kalau nggak suka Quran ya nggak mungkin kan? Betul? Betul lah? Tidak nggak ungkapannya? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kalian mengikuti Quran, tandanya apa? Jangan mengikuti selain Allah sebagai wali. Jadi wali kita itu hanya Allah. Jadi nggak usah lah cari wali-wali yang nggak jelas, benar nggak Pak? Kalaupun ada wali songo, karena mereka mengikuti Allah, maka kita mengikuti Allah yang mereka ikuti. Gak perlu mengkultuskan manusia, betul? Jadi penting banget ini. Oke, kembali pada Pak. Jadi mengikuti Al-Quranul Karim, beriman kepada Al-Quranul Karim itu dengan berbagai macam ungkapan. Ada bacanya, ada mengikutinya, ittabi'u. Ada dengan cara wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah dengan apa yang Allah turunkan. Jadi iman dengan Al-Quran itu harus rinci. Aturlah, bimbinglah, anihkum. Hukum itu ternyata maknanya
banyak kandungannya. Di antara hukumnya itu aturlah, bimbinglah. Jadi Allah mengatakan diulang-ulang ayat 48, ayat 49 surat Al-Maidah. Allah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bima anzalallah. Dan kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkan Alkitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, dan sebagai batu ujian kebenaran lembaran-lembaran kitab yang dianggap kitab terdahulu, sesuai nggak lembaran aslinya. Maka yang penting adalah aturlah manusia dengan apa yang Allah turunkan. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu manusia dengan meninggalkan apa yang datang kepadamu dari Allah yang benar itu. Karena setiap umat kehebatannya, karena manusia itu keunggulannya tergantung sejauh mana komitmen dengan syariah dan sistem yang Allah turunkan. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Karena setiap umat telah kami berikan untuknya syariat dan minhaj. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan semua manusia itu umat yang satu, muslim semuanya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah menguji kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Siapa yang merasa bangga, alhamdulillah, Allah telah memberikan kepadaku kitab yang agung, maka aku akan baca, aku akan pelajari, aku akan hafalkan, aku akan sebarkan, aku akan amalkan, aku akan persembahkan Al-Quran ini kepada negeri ini, karena negeri ini tidak akan baik kecuali dengan Al-Quranul. Maka berlombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ingat, kemana saja Anda pergi, Anda akan kembali kepada Allah. Dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Dan Allah akan menghukumi, mengadili apa yang kalian perselisihkan. Allah tegaskan lagi dalam ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hukumlah manusia dengan apa yang Allah turun. Sekali lagi Bapak Ibu, Al-Quranul Karim mengungkapkan iman kita kepada Al-Quranul Karim dengan berbagai macam pengungkapan. Perintah untuk beriman dengannya. Tadi surat An-Nisa. Perintah untuk mengikutinya dengan kata-kata ittabi'u. Ittabi'u itu ya Bapak di belakangnya lihat Quran kemana kita ikuti. Apa kata Quran kita katakan. Ada perintah mengatur manusia dengan apa yang Allah turunkan. Dan menegaskan apa? Keunggulan Bapak Ibu semuanya tergantung kebanggaan Bapak Ibu semuanya terhadap Al-Quran. Dan menegaskan jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu ahlul kitab dengan berbagai macam pengungkapan. Itu menunjukkan bahwa iman kita kepada Al-Quran harus rinci dan aplikatif. Dan panggilan dalam Quran
diarahkan kepada orang beriman dan diarahkan kepada ahlul kitab untuk menunjukkan yang menyatukan kita dengan ahlul kitab adalah kita kembali sejatinya kitab yang murni terjaga, yang harus kita menjadikan rujukan bersama itu kan yang menurunkan Allah. Ternyata Al-Quran adalah yang paling terjaga kemurniannya, bahkan satu-satunya kitab yang terjaga kemurniannya. Maka jangan berselisih terhadap Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam ayat 47, ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Ancamannya berat ini. Surat An-Nisa ayat 47. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, yaitu wahai Yahudi dan Nasara yang diberikan kitab Taurat dan Injil, berimanlah dengan apa yang kami turunkan, yaitu apa Bapak? Al-Quran. Yang Quran itu musaddiqan lima ma'akum. Quran itu membenarkan apa yang bersama Anda. Sebelum kami rusak, kami hapus muka kalian. Jadi mukanya ini akhirnya cuma dijadikan kayak tembok gitu, atau diputar muka ini ke belakang. Au naruddah ala adbariha. Ya Allah. Jadi Allah itu mengatakan kepada ahlul kitab, ahlul kitab, kalian kan tahu bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi, para rasul. Kalian tahu kasih sayang Allah itu dengan menurunkan rasul. Nabi Muhammad ini dapat kitab dari Allah. Ikuti dong seperti Injil dan Taurat. Nabi Muhammad itu nabi beneran, maka ikutilah dia. Kalau kalian nggak ngikuti, muka kalian tuh nanti bisa jadi Allah kan jadi gepeng semuanya. Atau Allah putar itu. Jadi yang muka yang depan ini ke belakang, ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau kepala itu langsung diputar itu kira-kira gimana itu? Ngeri nggak ya? Hah? Ini Al-Quran loh. Atau kami laknat seperti orang yang melanggar hari Sabtu, kami jadikan kerak. Jadi 3 ancaman itu. Bisa kami jadikan kalian itu apa? Dan apa yang Allah lakukan itu terlaksana. Ini ancaman. Untuk itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan beberapa kali, kalau kalian tidak mengikuti Quran, celaka dunia dan akhirat. Seperti Allah mengatakan dalam surat Toha ayat 125 dan 26, 125, 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berzikir kepadaku, peringatanku, Quran juga termasuk, maka baginya kehidupan yang sempit, dan nanti di akhirat kelak digiring dalam kondisi buta. Ini ancaman. Ancaman di sini kalau nggak mau beriman dengan Quran, mukanya jadi gede, muka gede, dirubah mukanya, diputar kepalanya, dijadikan kerak. Dalam ayat yang lain akan ditemani setan. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman
nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasudduna an sabilillah an sabilihi wa yasabuna annahum muhtadun wa man yakshu an dzikrir rahman, dan siapa yang berpaling dalam mengingat Ar-Rahman, di dalamnya adalah Al-Quran juga, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami akan ikat dia, kami persiapkan dia dengan setan, dan setan pun akan menjadi teman dia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan mereka menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka kalau mereka mendapatkan petunjuk. Surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Bapak Ibu, dalam satu sisi orang yang tidak beriman dengan Al-Quran diancam dengan ancaman itu. Sisi lain, Allah memberitahu orang yang beriman dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, Allah berikan petunjuk, Allah berikanlah iman, Allah berikan kesejahteraan, Allah berikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Iya, alladzina atainahumul kitab, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Surat Al-Baqarah 121. Orang-orang yang kami berikan mereka Alkitab, Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca sebenar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bihi, mereka orang-orang yang beriman dengannya. Allah katakan dalam surat Fatih, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Alkitab, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan sholat serta menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi maupun terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Surat Fatir ayat 29. 30, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari karunia. Orang yang mengikuti Quran, Bapak Ibu, tidak akan sesat dan tidak akan bersedih hati di akhirat kelak, dan tidak akan susah. Di sisi lain, Allah menjelaskan isi Al-Quran dengan ungkapan-ungkapan yang tegas, lugas, vulgar. Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, menunjukkan lillati hiya, ada sesuatu yang paling lurus. Quran ini menunjukkan petunjuk yang paling lurus. Yang kedua,
Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, dan memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan cara mengikuti Al-Quran, annalahum ajran kabira, bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Subhanallah. Ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Quran itu jelas ya. Quran ini memberikan petunjuk yang paling luas. Dalam hal apa? Nggak disebutkan. Masuk dalam semua hal. Dalam pemerintahan, Quran ada nggak? Bagaimana cara membangun pemerintahan? Ada. Memperbaiki negara ada nggak? Ada. Caranya gampang. Mau Bapak Ibu? Mau nggak? Mau berjuang? Ragu-ragu itu. Ente koyo yo jawab iya ngono ragu. Siap? Siap? Satu, taubatan nasuha. Nanti kalau ada pilkada, nggak ada pilkada di sini ya, nggak ada, tenang aja, sehingga nggak ada kepentingan. Kalau nanti ada pilpres, kalau nanti ada pilek, pemilu, ya, kita harus katakan negeri ini hancur gara-gara salah memilih pemimpin, betul? Maka nanti kalau ada pemilu, kita harus katakan apa petunjuk Al-Quran, orang Islam harus milih yang Islam dan komitmen dengan Islam, betul? Kalau itu terjadi, orang Islam masih ada nggak yang baik? Masih kan? Masih. Jadi walaupun ngakunya Islam, tapi kalau ikut nandatangi undang-undang yang rusak, jangan dipilih lagi, betul? Aplikatif kan? Kan masalahnya itu, benar nggak? Ternyata itu lucunya banget. Undang-undang yang sekarang jadi ribut cipta apa? Kerja. Ya lucu, bayangkan anggota dewan itu tidak baca draftnya sama sekali. Jadi draftnya itu nggak baca. Pokoknya langsung setuju gitu. Itu perlu dihukum nggak gitu? Bapak Ibu yang menyetujui undang-undang itu tanpa baca dan tahu undang-undang itu ngeri banget. Salah satu undang-undang isinya apa? Pondok-pondok pesantren yang tidak memiliki izin dari pusat dari Jakarta, maka pengelolanya selama 10 tahun. Tetapi itu memang sudah diundangkan di mana? Jadi bayangkan harus minta izin dulu. Kalau enggak penjara. Ngeri enggak? Saudara-saudara kita Nafiyin itu pondok pesantrennya berapa? Ora saya dihitung. Coba bayangkan pondok-pondok itu, ya aku ora iso apa-apa isone Quran, tak ngajari Quran. Penjara. Apa enggak ngeri? Itu disetujui oleh anggota DPR, Pak. Cuma 2 fraksi aja yang nolak. Fraksi apa? Iya, bayangkan aja. Itu apa enggak ngeri itu? DPR kayak gini tuh pengkhianat negara, betul nggak? Pengkhianat bangsa, betul nggak? Yang ngaku Islam pengkhianat Islam, betul nggak? Wajar kalau saya ngomong, saya punya pesantren kok. Ya benar nggak? Saya punya pesantren 1.300, 1.700 santrinya. Aku orang boleh duit kok no, gue perjuangan kok. Lah kok diancam mau dipenjara 10 tahun? Itu kan kurang ajar kan? Benar nggak saya ngomong?
Ya berat dong. Wong kita ingin memperbaiki negara kok mau dipidana, betul nggak? Mestinya ya dokter-dokter ngomong, masa dheweke dipodheke paranormal. Aku sapa kok dipodheke paranormal? Mestinya gitu kan? Jadi Bapak Ibu, kalau mau kita memperbaiki negeri ini gampang. Sudah, yang buruk-buruk jangan dipilih. Kita harus milih orang-orang yang baik. Wah itu yang repot. Tobat, masa cuma kasih 1.500.000 seketewu menyengsarakan dirinya selama. Sebetulnya yang gendeng siapa lah ya? Ngapun tanggal. Jadi bingung juga yang gendengi siapa gitu. Loh ini di demo kan mestinya ditemui. Lah kok lunga malah ngomong kalau bebek-bebek. Jadi sangat memperhatikan aspirasi bebek-bebek. Sementara melupakan aspirasi sekian banyak masyarakat yang luas sekali seluruh negeri. Lah ini kan udah. Jadi Bapak Ibu, caranya taubat kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Caranya apa? Kalau mau dulu, semua yang masuk di PM, semua yang ingin pejabat tidak boleh niatnya cari penghasilan atau tambahan penghasilan. Pokoknya yang cari penghasilan jangan dipilih. Orang yang dipilih. Indonesia itu sebetulnya tidak perlu partai, Pak. Betul? Indonesia itu sebenarnya nggak perlu partai. Wong Indonesia itu pernah tahun 45 merdeka sampai tahun 55 tidak ada partai, betul nggak? Bisa. Pilih aja yang baik-baik untuk diangkat sebagai perwakilan menentukan syura Indonesia. Karena Indonesia ini harus kembali pada syura, tidak demokrasi. Selama ini kan Indonesia itu apa? Pakai demokrasi kan? Pada demokrasi itu tidak ada di dalam undang-undang, tidak ada dalam konstitusi. Indonesia diatur dengan demokrasi nggak ada, tapi Indonesia diatur dengan musyawarah. Jadi insya Allah kalau yang menjadi pemimpin tidak memiliki syahwat kekuasaan dan ingin tidak mencari duit, ada nggak? Ada. Contohnya polisi Bugem ya. Contohnya siapa ya? Perdana Menteri siapa itu? Sampai meninggal dunia miskin banget, nggak punya apa. Ya, ada, negeri ini ada. Cuma memang karena kita dicekoki suara terbanyak berarti benar, maka yang bisa bayar orang itu masyarakatnya memang ya. Oh dibohongin berkali-kali kok ya nekat. Itu karena itu. Dibohongin, ditolimi gitu ya. Hanya ngomong kami partai cilik. Padahal orang-orang cilik ditindas. Bayangkan. Tenaga asing silahkan masuk sebanyak mungkin. Dan mereka bebas, dipermudah. Sementara rakyatnya sendiri kapan mau di PHK? Nggak perlu dikasih pesangon, nggak boleh demo, nggak boleh. Itu isinya undang-undang, Pak. Sekali lagi, Al-Quran memberikan petunjuk yang terbaik. Petunjuk di dalam memelihara keluarga, petunjuk di dalam membangun negara, petunjuk dalam pendidikan. Coba satu hal, kalau kita ngikutin Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Artinya apa? Kepemimpinan itu harus diserahkan kepada orang yang amanah. Amanah itu apa? Kredibel dan kapabel.
tidak khianat, dan ahlinya memang mampu. Jadi jangan sampai Menteri Kesehatan diberikan kepada paranormal, ya repot. Yang kedua, Menteri Pendidikan diserahkan orang yang memang bergelut dalam pendidikan dan membuktikan kemampuan dalam pendidikan. Betul nggak? Menteri Agama diserahkan kepada orang yang ahlinya, bukan kepada orang yang bodoh nggak tahu apa-apa terhadap agama, malah musuh agama. Betul? Kalau itu terjadi baik nggak Pak? Akan baik. Karena apa? Baiknya masyarakat tergantung baiknya pemimpin. Dan untuk mengukur kebaikan pemimpin, amanah, itu bukan retorikanya, sudah membuktikan dulu. Yang kedua, tidak punya ambisi, tidak punya kepentingan dalam memimpin, itu pasti baik. Maka saya hari ini ingin mengatakan Bapak Ibu, iman kepada Quran harus meyakini dulu, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kepada yang paling lurus dalam akidah, dalam syariah, dalam akhlak, dalam muamalah, dan dalam segala kehidupan. Dan ayat yang lain dalam ayat 15, 16 surat Al-Maidah jelas Allah ngiming-ngimingi ahlul kitab. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, minallahi, dari Allah, nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Yahdi bihillah, Allah menunjuki dengan Al-Quran. Yahdi billah manittaba, orang yang mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah, subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznih, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki ke jalan yang lurus. Bapak Ibu, ini orang yang mengikuti Quran itu dijadikan apa? Mengikuti subulas salam, mendapatkan subulas salam, jalan-jalan kedamaian. Kalau kita ingin damai Pak ya, pemerintah ini, penguasa ini, kalau ingin baik, sederhana, seperti yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan. Demo, temui aja. Ada apa kalian? Undang-undangnya gini Pak, tolong diganti. Aku ya setuju. Ayo kita sama-sama berjuang. Selesaikan, nggak perlu. Bener nggak? Polisi-polisi itu kalau mau baik negeri saya, seperti tentara, sebagai TNI. Yuk kita bersama rakyat. Kalian ingin apa? Udah, jangan merusak ya. Suara kalian dengan suara kami kita sampaikan kepada atasan. Bener nggak? Nanti tinggal, atasan, kalian itu kan mandat rakyat. Ini jelas. Masa undang-undang diumumkan tanpa ada yang dibaca, isinya ngerusak. Ini kan gendeng ini. Ayo kita berhentikan. Kan selesai kan? Kan cakep ya. Jadi masyarakat demo, datangnya aja polisi. Mas, ayo kita sama-sama mas. Wong kita juga anak bangsa kok. Gak usah berantem. Kan gak akan pukul-pukulan kan? Tentang kami sama kalian. Ini kan milik kita semuanya. Coba kalau kalian ngerusak ini, kan sama milik kita semuanya. Nanti kita yang bayari lagi, nanti pajaknya dinaikin. Udah kita duduk bersama, kita sampaikan kepada DPR. DPR mau dengerin nggak? Ayo sekarang gunakan akal kita. Kalau undang-undang ini belum, kita hapus. Kalau nggak, maka berarti kalian tidak becus jadi wakil rakyat. Keluar dari sini semua.
Sebetulnya apa? Asalkan kita mau, selesai. Itulah yang dikatakan Quran, betul nggak? Kecuali kalau orang yang ingin merusak, benar nggak? Maka dalam Al-Quran Karim, orang yang ingin merusak tidak boleh dijadikan pemimpin. Harus berhentikan para pengkhianat bangsa yang menyetujui undang-undang karena dibayar. Coba lihat aja, tulis dalam YouTube DPR tidur. Itu bapak-bapak akan lihat tuh bagaimana mereka tidur ketika sedang apa? Bangun-bangun iya, karena sudah dikasih duit. Mereka ini nggak boleh jadi anggota DPR, betul nggak? Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebetulnya kalau kita ingin mengikuti Quran, diberikan petunjuk yang lurus, diberikan aman, damai, sentosa, keberkahan, luar biasa. Demo itu nggak perlu rame-rame. Kayak Pak Anies Baswedan itu turun, apa kalian ingin? Ayo kita berjuang bersama-sama. Polisi sama tentara itu nggak perlu pukul-pukulan. Kan enak itu. Bapak-bapak kalian ingin masuk DPR, ayo kita persilakan. Masuk DPR semuanya, anggota DPR didatangkan, ayo kita debat. Kalau ini jelas-jelas rusak, ayo kita hapus. Kalau jelas-jelas baik, rakyat pasti tidak akan berontak, benar nggak? Rakyat Indonesia baik-baik Pak sebetulnya, betul nggak? Saya katakan rakyat Indonesia baik nggak? Sabarnya orang. Benar. Jadi kalau rakyat sudah teriak itu karena memang ya, karena didolim sekian lama juga diam juga. Benar nggak? Sabar Narimo itu paling banyak namanya ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma ingin menyatakan, ayo kita perdalam. Kita perdalam iman kita dengan Al-Quranul Karim. Karena apa? Imam Malik mengatakan, la yasluhu. Perhatikan Bapak, Imam Malik ini, perkataan Imam Malik yang kemudian diulang-ulang oleh Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, mengatakan la yasluhu akhiru hadhihi ummah illa bima solha bihi awwaluha. Sungguh akhir daripada umat ini tahun 2020 ini kagak bakalan baik, mustahil akan baik kecuali umat-umat awal dulu baik dengannya. Bapak Ibu, pertama umat ini kan orang-orang Arab pertama yang Rasulullah turun bersama mereka, benar gak? Mereka dulu baik gak? Awalnya sebelum datangnya Rasul, jahiliyah, saling membunuh, anaknya sendiri aja dibunuh, betul gak? Mereka tidak punya kehormatan apapun, mereka akhirnya menjadi orang-orang terbaik, betul nggak? Pengembala kambing dirubah menjadi pemimpin umat, betul? Para sahabat betul? Menjadi umat-umat yang terbaik. Dengan apa Bapak Ibu? Umar bin Khattab baik dengan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litas. Dengan satu ayat. Aku jadikan Umar bin Khattab waktu itu marah-marah mau bunuh adiknya kan. Terus mendengar ayat ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Quran supaya kau celaka. Masya Allah, masuk Islam menjadi pemimpin terbaik. Abu Bakar menjadi terbaik karena Quran. Umar bin Khattab terbaik karena Quran. Ali bin Abi Thalib terbaik karena Quran. Utsman bin Affan terbaik karena Quran. Adanya Imam Syafi'i karena Al-Quran. Adanya Imam Ahmad karena Al-Quran. Islam tegak, jaya selama 1400 tahun menaungi peradaban dunia termasuk Eropa. Di Eropa ini insya Allah sebentar lagi sudah mengumumkan keislamannya Bapak Ibu. Bayangkan aja di Inggris itu 50%
50% daripada wali kota beragama Islam sudah. Kalah kita itu, benar nggak? Di Indonesia kalah ya? Padahal mayoritas Islam. Di Inggris 50%. Di Inggris itu ada 15 sekolah terbaik. Seluruh level Inggris semuanya sekolah Islam. Maka gereja sudah banyak dibeli oleh kaum muslimin. Eropa sudah menuju Islam. Dan Eropa mengakui bahwa Islam, Amerika saja ya sudah di jalan-jalan itu sabda Nabi dalam menyelesaikan corona sudah. Cuma diamalkan atau tidak itu terserah, tapi jelas mengakui. Kalau dulu bangsa dulu baik karena Islam, maka Indonesia Bapak Ibu, saya katakan demi Allah, jangan impikan Indonesia baik kecuali kembali kepada Al-Quran. Kecuali kembali kepada Al-Quran. Karena apa? Indonesia ini ciptaan Allah. Dan Allah sangat sayang dengan Indonesia. Kekayaannya luar biasa. Cuma manajemennya. Kalau manajemennya pakai manajemen Quran pasti baik. Kalau manajemennya Quran dibuang, pasti Indonesia nggak akan baik. Dan pastilah kita semuanya mencintai Indonesia, betul nggak? Saya sebetulnya Bapak Ibu sudah ada konsep yang lengkap tentang bagaimana Indonesia ke depan yang terbaik. Cuma iman atau tidak, betul nggak? Kalau iman selesai. Tapi kalau nggak beriman, ya sudah. Tapi apakah Indonesia sudah beriman? Dimulai pemimpinnya. Apakah pemimpinnya beriman? Ya itulah yang repotnya. Dakwah kita yang paling berat. Jadi sebetulnya yang paling berat itu apa? Dakwahnya. Dakwahnya memang agak apa? Berat dan paling berat. Tapi nanti kalau sudah masuk imannya, selesai. Tapi bagaimana? Adi Armando ngomong, sumber kerusakan di Indonesia itu cuma Quran dan Sunnah. Ngomong gitu loh Pak. Mohon maaf Pak, kira-kira ini pelecehan nggak? Mestinya ini ditangkap nggak? Tapi apakah ditangkap? Enggak. Dipelihara? Iya. Maka saya katakan Bapak Ibu, yang melecehkan Al-Quran, termasuk juga pokoknya semua yang merusak Islam pasti dihukumi gila. Benar? Kemarin ada yang nyurek-nyurek masjid, ya, langsung apa? Gila. Yang kemarin yang bacok, gila. Yang bunuh, ini. Tapi gilanya itu bukan karena ingin jelek-jelekin dia gila gitu ya, supaya tidak karena jadi gila selamat, maka lebih baik semua orang jadi gila. Kalau zamannya zaman gila, maka silakan kita jadi. Silakan ibu gila sendiri, aku nggak mau. Walaupun satu saat orang waras jadi gila. Orang waras jadi minoritas, benar nggak? Kalau semuanya gila, kan yang waras jadi gila. Pandangan orang gila. Orang gila merasa dirinya waras. Ini kira-kira zaman sekarang gitu nggak? Jadi yang bikin perusak ngomong apa? Innama nahnu muslihun. Kami adalah orang yang melakukan perbaikan. Betul nggak? Ini yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kuncinya satu, iman kita kepada Allah. Jalankan Quran, imani Al-Quran, amalkan Quran secara rinci. Insya Allah kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada permintaan. Ya, ada Ustaz dan semua jamaah yang berada di majelis minggu pagi. Pagi ya? Jangan bilang minggu ya. Karena minggu itu sando minggu. Sando minggu itu apa?
pendeta Dewa, bahwa adik saya bernama Sri Mulyani pada saat ini telah masuk Islam yang dulunya Nasrani. Maka dengan ini kami atas nama keluarga memohonkan doa dan jamaah di masjid ini agar adik saya dipermudah segalanya, ya, diampuni segala dosanya. Kalau diampuni segala dosanya, yang penting dia Islam beneran, semua dosa yang telah lalu dihapus semuanya. Benar nggak? Bahkan diganti menjadi baik semuanya, benar nggak? Tinggal istiqomah, bahagia dunia dan akhirat, benar nggak? Jadi kalau orang Kristen tuh, orang Kristen Yahudi masuk Islam, semua kejelekan dihapus, bahkan diganti baik semuanya, dapat pahala 2 kali lipat. Hebat nggak? Bahagia banget orang yang masuk Islam itu, lebih baik daripada saya, benar nggak? Nol ininya, dosanya nol, terus jadi baik. Laku yang lalu jeleknya masih belum dihapus, benar nggak? Iya, itu kita doakan beliau. Yang kedua kita doakan saudara-saudara kita yang terkena COVID ya. Banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID, sakit, meninggal. Maka kita doakan beliau supaya dimantapkan imannya oleh Allah, dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma tsabbitha bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma shrah suduraha bil imani bika ya rabbal alamin, wa matti'ha fil islami muta'atan hasanatan wa a'tiha fadlaka ya rabbal alamin, wa tsabbitha 'alal islam hatta tatawaffaha Allah ya rabbal alamin, hatta yatawaffaha Allah rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya wadudu ya dzal arsyil majid ya fa'ala lima yurid, nas'aluka bi izzatika allati la turab, wa bi mulkika alladhi la yudham, wa bi nurika alladhi malakana arsyik. Allahumma rabban nasi mudhibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma angkit Indonesia minasyirki wal musyrikin wal ilhada wal mulhidin wasyi'ata wasyuyu'in wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin. Allahumma rfa'anna al-bala' ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rfa'anna al-bala' ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rfa'anna corona bi rahmatika ya arhamar rahimin wa jami'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu-ibu, kami